Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya cintai, panitia yang saya sayangi. Sebelum saya menyampaikan materi saya mengenai nikmatnya ta'aruf, saya dijadwalkan mengisi jam 1 siang, dan saya paling tidak suka tidak on time. Nah, kemudian di tengah perjalanan salah satu panitia menginformasi jalan yang salah, sehingga akhirnya saya harus menempuh 40 menit terlambat untuk sampai kemari, padahal saya harus meninggalkan jam 2 siang karena ada seminar selanjutnya. Tapi mudah-mudahan kehadiran saya yang singkat sampai jam 2 nanti ya, mudah-mudahan bisa mendatangkan suatu kebermanfaatan untuk teman-teman semua. Untuk yang punya pacar pada hari ini, keluar dari gedung diputuskan pacarnya. Ada yang punya pacar? Banyak ya? Pacar atau ta'aruf? Ta'aruf apa TTM? Teman tapi mesra. Ta'arufan tapi TTM-an gitu ya, teman tapi mesra. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan di awal tadi menjadi suatu evaluasi tersendiri untuk panitia. Ketika nanti esok mungkin akan membuat sebuah acara lagi, mudah-mudahan memberikan teman-teman yang tepat pada posisinya. Jadi kita tidak rugi waktu seperti ini. Dan teman-teman, mudah-mudahan bisa memaafkan saya atas keterlambatan saya selama 40 menit ya. Tapi mudah-mudahan penuh berkah, penuh ilmu pada hari ini. Mengenai ta'aruf, siapa yang lagi ta'aruf sekarang? Ada tapi malu-malu. Ada yang lagi ta'aruf? Kalau lagi ta'aruf diam-diam aja. Jadi untung gak angkat tangan. Jangankan ta'aruf, lagi hitbah saja, sudah dilamar saja, harusnya diam-diam. Ini kan orang zaman sekarang udah lamaran, aku sudah lamaran, dipasang di sosial media, bener gak? Taunya detik-detik menjelang pernikahan batal pernikahannya, bener gak? Namanya hitbah, lamaran disembunyikan, tapi kalau pernikahan disebarluaskan. Silahkan. Membahas mengenai ta'aruf, saya berharap mudah-mudahan semua yang keluar dari gedung ini jangan sampai pulang-pulang langsung pengen nikah. Biasanya gitu. Dulu waktu saya zaman-zaman kuliah, ketika saya selesai menghadiri seminar pranikah, pulang-pulang pengen nikah. Saya bilang sama ayah saya, "Oki, mau nikah papa?" Kemudian kata papa saya, "Nikah? Nikah sama siapa?" "Nggak tahu, pokoknya pengen nikah." Saya nggak tahu laki-lakinya siapa, tapi saya senang aja kalau ngelihat orang suami istri gandengan tangan. Itu adalah hal terromantis sedunia. Dan saya pengen banget pegangan tangan. Kan saya nggak bisa pegangan tangan dulu waktu belum nikah. Teman-teman ada yang udah pegangan tangan ya? Atau yang lebih dari itu? Pasti deg-deg rasanya. Tadinya pegangan tangan deg-deg lama-lama udah biasa, naik lagi, meningkat lagi. Ya. Enak gak rasanya megang tangan seseorang, atau bahkan lebih daripada itu orang yang kita sukai? Enak gak rasanya? Enak gak? Enak. Enak ya? Pernah ngerasain. Enak, tapi apa? Tapi kata Allah, la taqrabu zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Zina adalah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Aku kan tidak berzina. Sudah ada di belakang ini foto saya sama suami saya tercinta, suami terganteng sedunia. Langsung masuk saja slide 17. Kita loncat 17 slide. Ya, baik. Teman-teman, Al-Quran telah mengingatkan kepada kita, la taqrabu zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Itu adalah perbuatan yang buruk. Itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Tapi aku tidak berzina.
Ya, engkau tidak berzina. Memang Al-Quran mengatakan bukan jangan berzina. Al-Quran mengatakan jangan dekati zina. Maksud dekati zina itu apa? Mata memandang yang bukan haknya. Engkau memandang wanita cantik, engkau pelototin terus. Kita para perempuan memandang wajah yang tampan. Kan beda kalau mata yang lihat biasa sama mata yang, ya Allah ganteng banget nih orang, ya Allah. Iya ahi, iya. Itu kan beda ya. Kita memandang orang yang bukan halal untuk kita seperti itu kategori mendekati zina. Hati kita ini, pikiran kita ini berpikir tentang orang-orang yang tidak sepatutnya kita pikirkan, melanglang buana. Nih laki-laki biasanya suka bikin film di otaknya. Betul nggak? Salah ya? Biasanya daya imajinasi laki-laki lebih tinggi bukan? Nah, ketawa aja. Berarti benar dong. Nggak tahu sih dunia laki-laki, katanya sih begitu, gitu ya. Bikin film sendiri di otaknya itu kategori mendekati zina, teman-teman. Teman-teman memegang yang bukan haknya, itu mendekati zina. Melangkahkan kaki kepada tempat yang diharamkan oleh Allah, itu mendekati zina. Rasulullah SAW bersabda, lebih baik laki-laki ditusuk besi panas di atas kepalanya dibanding dia memegang wanita yang bukan halal baginya. Emang sih yang namanya begitu-begituan enak, tapi ternyata lebih baik engkau ditusuk besi panas di kepalamu dibanding engkau menyentuh wanita yang tidak halal bagimu. Ketat sekali aturan Islam dalam menjaga hubungan pertemanan laki-laki dan perempuan. Tapi aku jatuh cinta, gimana? Tenang, jatuh cinta emang menderita kok. Apalagi jatuh cinta yang dipendem-pendem. Dulu saya punya pengalaman begitu soalnya. Waktu saya sekolah, ya Allah, saya suka banget sama cowok itu, ya Allah, sama Ikhwan itu. Suka banget. Yang ada apa? Cucep ya, curi-curi pandang, ya Allah. Ya Allah. Sekali waktu mata kita bertatapan bertemu. Untung ada suami saya di sini kali ya, jadi nggak apa-apa diceritain. Direkam taunya, angkat di YouTube nanti. Ya. Sekali waktu tatapan mata, aduh ya Allah, gitu rasanya. Ketika itu pulang dari sekolah, apa yang dirasakan? Lagi makan kepikiran cowok itu, lagi tidur kepikiran cowok itu, lagi mandi guyur-guyur, ya Allah, tuh cowok tadi tatapannya masya Allah, ya Allah. Lagi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata ketika kita suka sama seseorang kemudian kita pendam, rasanya menderita sekali. Malam-malam saya yang dingin itu dihiasi dengan derayan air mata. Ya Allah, kenapa Kau memberikan rasa cinta ini kepada dia, ya Allah? Aku gak pernah meminta, ya Allah. Kenapa aku suka banget sama dia, ya Allah? Isinya merintih. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Tapi ada juga tipe cewek yang kedua. Ikhwan, sini deh. Aku suka sama kamu. Mau gak jadi pacar aku? Tuh, ada tipe kedua tuh yang begitu. Tipe cewek-cewek zaman sekarang ada juga yang begitu. Kalau nggak menggoda secara frontal, menggodanya secara soft. Caranya apa? Pasang status supaya di like sama dia. Pasang foto, pasang status. Lagi ngapain? Lagi caper ya, cari perhatian. Pengen nunjukin ya kalau kita suka sama dia. Sama aja. Ada cara yang hard, cara yang keras. Aku mau jadi pacar kamu, aku siap jadi pacar kamu. Ada yang begitu, ada yang pakai cara soft dengan cara halus. Nih hati-hati, sama aja setannya, menggodanya juga sama aja. Ada juga yang tiba-tiba kalau lagi naksir sama cowok, ketemu sama cowok suaranya berubah. Iya Ahif, Ahif, selamat berbuka puasa ya. Ahif, jangan lupa sholatnya tepat waktu ya. Suaranya jadi berubah, suaranya jadi lemah lembut. Hati-hati, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Adzab 33, jangan kita melemah lembutkan suara kita sehingga ada orang yang punya penyakit hati berkeinginan terhadap kita. Kalau suaranya begitu ya begitu aja, gak usah tiba-tiba suaranya jadi iya.
Masalahnya cowok paling hobi yang namanya dia itu jadi hero, dia jadi pahlawan. Cewek tabiatnya suka banget yang namanya dimanja, diperhatiin. Jadi kalau ada cewek yang bilang, bantuin aku dong, aku lagi sedih. Oh iya, curhat aja sama saya, begitu disambut. Hati-hati, ini cewek-cewek penggoda. Hati-hati dengan begitu. Laki-laki mah kalau dikasih ikan tangkap aja, ya enggak? Tapi itu laki-laki yang tidak beriman. Semua di sini beriman, solih dan solihah semuanya, masya Allah. Allah mengingatkan di surah An-Nur 30. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan pada laki-laki beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Tahu kan kemaluan? Perempuan, An-Nur 31. Kullil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahum. Wanita yang beriman jaga pandangan dan jaga kemaluan. Jangan sampai kita ngeliatin kayak saya tadi ya Allah, masya Allah, pandangan pertama bonus, kagak kenapa-napa, diliatin aja terus tuh. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, tetap aja dilihat. Begitu pula dengan perempuan. Kalau suka tuh hati-hati, mata berbicara, dari mata nanti akan timbul selanjutnya. Jadi bagaimana caranya? Kalau dirimu siap menikah, ingat ya, siap menikah itu bukan kayak saya dulu. Oki kan umurnya 20 tahun waktu itu, waktu zaman kuliah. Pengen nikah, boleh ya Pak? Gitu kan? Gak gitu juga sih ngomongnya. Kalau depan papa, boleh gak nikah Pak? Gitu kan, takut-takut gitu ya. Terus kenapa mau nikah? Supaya ada yang pegangin tangan, supaya kalau nyebrang ada yang pegangin. Emang menikah soal pegangan tangan doang? Jadi bagi teman-teman yang merasa di usia sekarang sudah siap menikah lahir batin, maksudnya menikah apa sih? Maksudnya dirimu siap mengemban tanggung jawab, teman-teman. Menikah adalah perkara tanggung jawab. Menikah bukan perkara disayang, dibelai, ditemani, dipegang rambutnya, bukan. Menikah perkara tanggung jawab ketika dirimu mengatakan ijab kabul yang beberapa detik mengubah statusmu itu dari lajang menjadi suami atau dari lajang menjadi seorang istri. Mistaqon golizo, kata Quran, sebuah perjanjian yang sangat berat. Engkau sudah mengemban tanggung jawab bahwa perempuan tugasnya melayani suami, suami memberikan nafkah lahir batin, nafkah ilmu agama untuk istrinya. Banyak, nggak cuma soal masalah ditemenin aja, bukan hal sesepele itu. Jadi kalau sudah siap menikah, lahir, batin, sudah punya uang sendiri? Atau masih minta-minta sama orang tua yang laki-laki? Laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi memberikan nafkah artinya sudah mandiri, gak harus kaya raya. Karena Allah berjanji yang menikah pasti akan Allah kayakan mereka, Allah bantu mereka. Tapi yang jelas engkau memiliki penghasilan untuk menghidupi istri dan anak-anakmu kelak. Istri juga begitu, emang udah siap menanggung tanggung jawab untuk bisa melayani sang suami. Apalagi kalau punya anak, waktunya berkurang lagi. Jadi menikah adalah perkara tanggung jawab. Kita akan bahas satu persatu. Tujuan menikah apa sih? Tujuan menikah beberapa diantaranya adalah menjaga kehormatan diri, untuk menenteramkan hatimu. Gelisah gak kalau gak menikah? Kata cowok-cowok, gelisah. Aduh, gelisah, galau, gak tentram, gak tenang, gak punya tujuan hidup. Tapi nanti kalau sudah punya istri, tentram rasanya. Sebelumnya lagi, apalagi meneruskan keturunan dan untuk sarana beribadah. Next. Baik, kita bahas satu persatu. Menjaga kehormatan diri. Wahai generasi muda, kata hadis Bukhari Muslim, bila di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah menikah. Karena mata akan lebih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara. Mampu di sini maksudnya tidak hanya mampu secara biologis, tapi dirimu juga mampu untuk menafkahi, menghidupi anak dan istrimu. Itu lebih baik bagimu. Kalau misalnya lagi kuliah, menikah boleh nggak? Silahkan. Bagi yang mampu mengemban tanggung jawab lebih. Artinya ketika dirimu menikah, dirimu kuliah, ada tanggung jawab untuk diselesaikan. Dirimu menikah pun menambah tanggung jawab lagi. Dan itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang hebat. Tapi ini kuliahnya aja amburadul, kemudian mau nikah. Satu aja tanggung jawab belum bisa dikelarin, mau nambah tanggung jawab lagi. Maka pikir-pikir terlebih
terlebih dahulu. Jadi yang udah ngebet pengen nikah tapi belum mampu disuruh apa? Puasa. Kenapa sih puasa? Puasa itu mengecilkan aliran darah, teman-teman. Setan masuk melalui aliran darah. Kalau kita lagi berhasrat, lagi pengen sama si A, si B, si C untuk bergaul, berkomunikasi secara dekat, berpuasa. Berpuasa akan menahan dirimu untuk berbuat maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pengen banget nikah tapi belum bisa. Belum mampu sebenarnya. Secara batin sih mampu, secara lahirnya nggak mampu. Puasa. Sabar. Puasa indah pada waktunya nanti. Ya, next slide. Tenang teman-teman, bagi yang ingin menikah, ya, ada golongan orang-orang yang berhak ditolong Allah. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram. Masa-masa muda adalah masa-masa yang hawa nafsu lagi tinggi-tingginya. Tapi ada sebagian dari masa muda, dari para pemuda yang menekan hawa nafsunya dan memilih untuk beribadah kepada Allah. Inilah golongan yang kata Rasul apa? Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada orang yang menaunginya, tidak ada siapapun yang bisa menaunginya kecuali Allah. Adalah salah satunya pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Allah mengapresiasi masa muda luar biasa. Karena masa muda membuat maksiat gampang gak kira-kira? Gampang, fisik masih sehat. Beda kalau yang udah tua. Udah tua mah katanya bau tanah. Buat maksiat katanya susah. Kata siapa? Anak muda juga bisa juga bau tanah. Kita keluar dari gedung ini tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketabrak angkot bisa juga kan? Ya. Jadi jangan terlalu kepedean, jangan terlalu kegeeran. Lihat, Islam mengapresiasi anak-anak muda yang hawa nafsunya lagi tinggi-tingginya. Ia tekan untuk apa? Karena takut dan cinta pada Allah, tidak mau membuat Allah cemburu. Kita cemburu, Rasul lebih cemburu, dan paling pencemburu adalah Allah. Kapan Allah cemburu terhadap kita? Ketika kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, itulah saat Allah sangat cemburu terhadap kita. Kita memikirkan orang mencintai dia dalam sebuah hubungan yang tidak halal yang Allah murkai, yang sudah Allah ingatkan, la taqrabu zina, jangan dekati zina, jangan dekati zina. Kita lakukan itu, apa enggak bikin Allah cemburu? Allah cemburu. Sebaik-baik kekasihmu Allah, tapi engkau membuat Allah cemburu dengan cara apa? Engkau membuat sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah dengan cara mendekati zina. Berteman silahkan, tapi jangan sampai nanti kayak tanaman disiram, kasih pupuk, lama-lama tumbuh subur tuh cintanya. Kalau berteman biasa saja, gak dikasih pupuk, gak dikasih apa-apa, biasa saja. Cinta itu emosi. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, aku tuh cinta banget sama dia, aku udah pacaran loh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tumbuh kembang bersama dengan dia itu semuanya lah. Giliran putus patah hati. Yang namanya patah hati. Ada yang sampai bunuh diri kan? Kenapa? Teman-teman, cinta itu emosi sesaat saja. Tidak ada percintaan sebelum pernikahan. Cinta sebelum pernikahan adalah hawa nafsu saja. Ingat ya, tidak ada cinta sebelum pernikahan. Kalaupun ada mengaku cinta, itu hanya hawa nafsu saja. Kenapa? Karena engkau melanggar perintahnya Allah. La taqrabu zina tadi. Jangan dekati zina, tapi kau mendekati zina. Jadi pantas saja orang yang pacaran-pacaran lama pengen katanya aku ingin membuat sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan adalah suci, maka proses yang harus dilewati juga harus proses yang suci. Laki-laki yang baik gak mungkin merusak perempuannya. Perempuan yang baik gak mungkin merusak laki-lakinya. Kalau dia saling mencintai satu sama lain, kalaupun mencintai, cintanya dalam diam. Dengan cara apa? Ayo dong lihat bagaimana kisah cinta Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Tahu kan kisah cintanya? Fatimah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ali, ya Allah, dilamar sama Abu Bakar. Siapalah aku pemuda yang miskin ini? Sementara Abu Bakar adalah orang yang kaya raya, dermawan, membebaskan budak. Di mana ada Rasul, di situ ada Abu Bakar. Pastilah Abu Bakar diterima oleh Rasul untuk meminang Fatimah. Abu Bakar ditolak. Umar bin Khattab melamar Fatimah, ditolak juga.
Kemudian Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, kata Rasul, ahlan wa sahlan, padahal nggak punya apa-apa kecuali baju besi yang dijadikan sebagai mahar. Di malam pertama pernikahan, Fatimah mengatakan, Ali, sebenarnya sebelum nikah dengan kamu, aku pernah mencintai seseorang. Gimana rasanya? Di malam pertama udah dibilangin dulu sebelum nikah, aku pernah cinta sama seseorang. Kata Ali, kenapa engkau menikahi aku kalau engkau mencintai orang itu? Kata Fatimah apa? Sesungguhnya orang yang aku cintai sejak dulu adalah engkau, wahai Ali. Mereka mengucapkan pernyataan saling cinta di saat pernikahan. Di saat hubungan mereka sudah halal, baru mereka saling mengatakan, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Tapi sebelum pernikahan itu terjadi, baik Ali maupun Fatimah, bahkan dikatakan syaitan pun tidak tahu mereka saling mencintai. Saling mencintai dalam diam. Kenapa? Karena tidak patut untuk disebutkan, tidak patut untuk dikatakan, kecuali kau ingin menikah. Jadi yang sedang menderita karena jatuh cinta, tenang, dirimu tidak sendirian. Saya juga pernah ngalamin kok. Akhirnya diganti dengan orang yang lebih baik. Pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, semuanya indah pada waktunya. Jadi sabar saja, ya. Next. Udah jam 2, gimana nih? Ya, next. Baik, ini agak loncat-loncat, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa memahami. Teman-teman, ketika pada akhirnya nanti teman-teman mau menentukan pilihan untuk menikah, Rasul sudah memberikan pesan besar untuk memilih dengan kedudukan, dengan fisik, dengan harta, dengan keturunan, tapi sebaik-baik dengan agama. Keempat itu boleh saja, tapi sebaik-baik dengan agama. Kalau engkau memilih dengan agama adalah akhlak, ingat ya. Kalau engkau memilih dengan agama, ketika dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Ketika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Itu kata Hasan Al-Basri. Kalau dirimu memilih seorang pasangan hanya karena kedudukannya saja, maka Allah akan menambahkan kehinaan padanya. Kalau engkau memilih pasanganmu hanya berdasarkan kekayaan saja, engkau akan diberikan kemiskinan nantinya. Atau nasabnya saja, Allah akan menambahkan kerendahannya. Tapi menikahlah dengan agamanya. Kalau dapat tempat-tempatnya, udah ganteng, kaya, keturunan bagus, agama bagus, alhamdulillah. Enak ya? Udah cantik, udah ganteng, kaya raya lagi, enak bener. Tapi ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Prioritas pertama adalah pilih dari agama, jangan dari yang lain-lain. Cantik ya 50 tahun lagi juga udah peot, betul nggak? Udah opong. Kaya ya kayak semiliar-miliar berapapun uang yang engkau punya, dalam satu hari Allah bisa habiskan dengan musibah kebakaran misalnya, jatuh miskin. Bener nggak? Kedudukan memang penting, tapi kalau kedudukan agamanya nggak baik ya percuma juga. Kedudukan ningrat tapi dia akhlaknya buruk, mau nggak? Enggak. Jadi pilihlah berdasarkan agamanya. Next slide. Teman-teman, tujuan menikah. Ketika teman-teman mendapatkan undangan pernikahan, surat Ar-Rum 21. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Tujuan pernikahan adalah engkau mendapatkan ketenteraman hati, sakinah, mawaddah wa rahmah. Tentram, sakinah, mawaddah cinta, rahmah adalah kasih sayang. Tujuan engkau menikah kelak adalah tentram. Jadi jangan sampai, sekarang kan masih searching nih, bener gak? Sekarang kan waktunya, teman-teman masih kuliah ya sebagian besar. Kan waktunya searching mana ya kira-kira yang oke untuk jadi pendamping saya, gitu kan? Jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Kata laki-lakinya, memang sih dia kayaknya buruk, perempuan akhlaknya buruk, gak pakai kerudung udah gitu buruk lagi akhlaknya. Kalau belum pakai kerudung tapi ada potensi kebaikan ya nggak apa-apa. Tapi ini Pak, si laki-lakinya bilang nggak apa-apa, aku mau merubah dia kok. Kalau nikah sama aku, pasti aku bisa merubah dia. Setelah nikah, dirimu dapat PR lagi. Ternyata nggak mudah merubah orang. Jadi jangan sok-sok jadi pahlawan kesiangan. Pilih dari awal yang baik. Kata si perempuan, oh laki-laki itu tukang minum homer, tukang minum, tukang rokok, tukang gaul kesana kemari. Aku tapi yakin kalau aku nikah sama dia pasti bisa berubah. Ketika nikah, akhirnya kebiasaan laki-laki itu berlanjut, nambahin PR. Kalau nikah nggak perlu nambah-nambahin PR. Nikah itu sudah rumit, jangan perlu nambah-nambahin PR lagi. Yang paling penting adalah kau pilih laki-laki baik, pilih perempuan baik untuk menjadi ibu bagi anak-anakmu. Pilih laki-laki yang baik dari awal untuk menjadi ayah bagi anak-anakmu, sehingga PR-mu tidak terlalu banyak lagi. Ya teman-teman ya.
Jadi jangan cari-cari PR deh. Sudah diperintahkan kok oleh Rasul, pilih yang agamanya baik. Agama baik lihat dari akhlak baik. Akhlak baik lihat dari pergaulannya yang baik. Temannya adalah cerminan bagi dirinya. Lihat pergaulannya. Jadi seleksinya ketat. Kalau mau ta'aruf jangan asal ta'aruf doang. Seleksinya ketat. Kalau bahasa Jawanya lihat bibit bebet bobotnya, ya. Kita seperti orang yang memata-matai. Kirim orang mata-matain tuh sahabatnya atau siapa, kayak gimana sih sesungguhnya orang ini. Jadi jangan sampai kita ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Ta'aruf itu perkenalan secara mendalam. Dalam masa-masa ta'aruf teman-teman, pertanyaan yang diajukan adalah, Ukti, aku mencintaimu karena Allah. Ukti, udah makan belum? Ahi, udah makan belum? Itu bukan pertanyaan-pertanyaan ta'aruf. Pertanyaan-pertanyaan ta'aruf adalah visi misi dalam pernikahan apa, mau punya anak berapa, cara mendidiknya seperti apa. Jauh lebih ke depan lagi pembicaraannya, bukan hanya urusan-urusan sepele yang melibatkan hati yang terlalu dalam seperti itu. Nanti akibatnya kalau batal ta'aruf, mencak-mencak, marah-marah, baru ta'aruf. Jaga hati supaya netral. Jangan terlalu cinta mendalam sekali. Jangan teman-teman. Kita gak pernah tahu jodoh kita siapa nanti. Setelah ijab kabul baru kita tahu itu jodoh kita, ya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Aku udah lamaran. Pasang tuh di sosial media semuanya.